Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mang Oboy di Ngaprak Channel. Kali ini kita perjalanan dari Banjar ya, dari Banjar menuju Cijulang, pasnya di dekat Bandara Nusa Wiru. Dan ini kayaknya kita ini masuk jalan-jalan yang baru kita lewat ini ya, maksudnya nggak biasanya kita lewat ke jalan kayak gini nih. Jangan-jangan kita ini nyasar ya. Jadi alangkah baiknya kita tanya dulu nih. Nanti nunggu ada uang lewat aja kita tanya. Ini kayaknya bukan ke arah Pangandaran ini ya, mana ini, apa salah belok gitu ya. Oke, masalahnya kita jarang juga lewat sini ya, biasanya lewat Tasikmalaya, jadi lewat Cikatomas. Kang, itu beres ke Pangandaran jalan ya? Oh, banyak banget. Parah belok ke paling mana? Terbalik, merah pertama belok ke pom. Oh, itu. Orang pertama mendak lampu merah loh. Pom. Bukan satu dia pun jalan teh. Nah, oh, ini kayak tengahnya. Waduh. untung. Dan jauh. Ternyata emang bener kan, kita salah jalan ini. Waduh, untung belum jauh nih. So, kita balik lagi aja. Pom inilah yang dimaksud. Tadi kita lurus ya, harusnya belok kanan kalau dari arah Ciamis. Oke, kita belok kiri aja. Ini masih pagi benar ya kan ya, masih jam-jam berapa mungkin ya. Ini kalau di Banjar itu kayak gini lah ya, kebanyakan lampu merah. Kota kecil tapi jalannya berseliweran ya, ini banyak lampu merah. Itu di depan juga ada polisi ini mengarahkan ke kanan dulu, nggak bisa lurus, nanti nunggu siang kayak katanya. Dan inilah Sasak Citanduy ya, kayaknya Sasak Citanduy itu. Dan inilah suasana Banjar di pagi hari. Ini paling sekitar jam-jam 6 inilah. Kalau jalannya mulus-mulus ya, kalau di Jawa itu tuh kayak gini mulus bener. Lampu merah lagi, aduh, untung gak lama nih. Kalau pagi lah kayak gini lah ya, lenggang ya, nggak kayak siang. Kalau siang gue di sini, makanya untuk perjalanan saya itu senangnya lewat malam aja. Tapi kendalanya kalau malam gue bisa ngebut ya, kadang-kadang silau ya itu. Lagian sering juga sih kejebak kalau malam-malam itu, disangkanya jalan lurus, ternyata di depan ada rehaban jalan, nggak ketahuan juga ya. Jadi ujung-ujungnya nggak ngebut juga sih malam. Kalau malam waktu itu di Bogor ya, di Puspitek itu jalan licin bener, ngebut aja, ternyata di depannya ada rehaban. Untung nggak ketumbur aja itu penahan jalannya. Aduh, maklum malam ya, udah gelap, campur ngantuk juga. Biasanya Bogor itu jam-jam 3-an, mungkin jam berapa lah ya, jam 3 jam 2 itu pas ngantuk-ngantuknya. Tapi emang jurusnya begitu ya, jadi kalau malam itu emang harus ngelewatin kota. Kalau malam belum ngelewatin kota udah kacau dah, nggak tahu gimana, macet, pusing kadang-kadang karena kita nggak biasa macet ya. Biasanya juga lenggang jalan, main lumpur paling. Jadi kalau lewat jalan mulus-mulus kayak gini jarang-jarang juga ya, kebanyakan di jalan merah kita itu. Memang musim hujan ini ya, untuk bulan Oktober ini, Oktober 2023 itu di Pulau Jawa itu lagi banyak hujan, kadang juga banjir. Untung aja kita nggak kecegat banjir ya, tapi kalau hujan udah pusing lah. Tadi malam aja tidur di emperan di Malangbong ya, di emper Toko Wong, karena kita nyari pom juga terlalu jauh. Sedangkan badan kita udah menggigil ya, mau nggak mau kita tidur di emperan ya. Nyampe pagi kan,
nyampe hampir subuh lah, habis subuh ya. Pokoknya pas lelah kita pulang lah dari Bongkol-Lombok sana, dan ujung-ujungnya sampai Banjar pagi kayak gini nih. Yang diperkirakan jam 12 malam udah nyampe rumah, ini masih di sini kan, ini udah siang. Waduh, saya sih sebenarnya jarang ya lewat sini. Ini masalahnya, penyakitnya kalau lewat sini itu panas kalau siang tuh. Jadi kalau lewat Tasik aman-aman aja kan, karena banyak pohon-pohon walaupun jalannya berkelok-kelok. Tapi kalau lewat sini jalan sih mulus ya, tapi panas. Tapi kalau menurut hitung-hitungan kilometer dekatan lewat Tasik, tapi kalau menurut hitungan waktu kayaknya cepatan lewat sini kan, karena di sini bisa ngebut, sedangkan di sana nggak bisa ya, kelok-kelok terus. Ini untuk perehaban bulan-bulan ini mantap, panjang bener ya di daerah Banjar nih. Atau dia udah Banjar apa Banjarsari nih? Kayaknya masih Banjar nih. Hot mic. Biasalah kalau mau menjelang tahun baru biasanya jalan itu licin semua ya kalau di Pulau Jawa biasanya. Apalagi ini ada daerah-daerah wisata tuh di Pangandaran, jadi untuk masalah jalan diperhatikan benar. Oke, dan kita tadi diarahkan untuk belok kanan ya, untuk arah daerah Pangandaran. Saya juga ini baru nyoba nih jalan sini, dan ternyata jalannya agak bukit juga ini ya. Ini jalan lewatnya lewat Selasari ini ya. Nah, ini udah masuk Selasari ya, dari Banjarsari itu udah masuk Selasari dekat. Kalau udah Selasari berarti udah dekat ke Parigi dong. Lah, kalau gitu ini jauh ini jaraknya. Sama kalau kita lewat Kali Pucang ya, ini lebih pendek nih jalan kan. Tuh, tanamannya juga masih tinggi-tinggi di pinggirnya kan, jadi teduh kita. Sejuk. Waduh, mantap. Tuh, sejuk kan. Kalau untuk jalan jelas anti macet kayak gini ya. Ini masalahnya warganya juga mana nggak ada nih. Ada juga rumah dikit-dikit nggak ada lagi, rumah dikit-dikit nggak ada lagi. Cuma kita tadi pas di Citayam memang tanjakannya agak-agak nanjak bener ya. Jadi kalau mobil-mobil gede kayaknya susah masuk lewat sini ya. Tapi kalau mobil pribadi masih bisa lah. Dan untuk yang main motor, ini kayaknya rekomendasi lewat sini nih. Jalannya bagus, anti macet, sejuk nih. Aduh, ini walaupun udah agak siang nih, masih banyak pohon-pohon ya. Oke, tapi jangan heran ini di pinggir-pinggirnya jurang ya. Jadi ini jalan ini lewat bukit aja nih, kayak pinggir-pinggiran bukit kayak gitu. Mantap. Ini kalau jalan ini kayaknya kita udah kenal ya. Kita itu dulu waktu umur berapa tahun ya, 9 tahun mungkin, pernah ke Selasari naik sepeda ke daerah sini lah. Waktu itu ada motor cross dan kita boncengan ya. Emang waktu itu jauh sih kalau ukuran sepeda, tapi kalau ukuran motor ya nggak jauh lah. Jadi kayaknya enaknya ini jangan dipotong aja di video ini. Jadi kita bisa ketahuan ini dari Selasari nyampe Badara itu berapa puluh menit ya. Oke, iya, gak usah dipotong aja deh biar ketahuan. Oke. Ini jauh kan selisihnya kalau kita lewat Pangandaran ya, dari Banjarsari mau ke Cijulang atau Pabun Parigi lewat Pangandaran jauh. Ini paling dekat kayak gini nih, lewat sini. Apa mau lewat Cikembulan sama aja nih sini. Nanti di ujung-ujungnya kalau kita cepat belok ke kiri berarti Cikembulan ya. Kalau kita lurus terus berarti ke Pangleseran, dan selanjutnya ke Parigi dan Cijulang. Ini lebih dekat kan, dekat, nyaman, dan anti macet. Ini kayaknya udah deket-deket Pangleseran ya. Jadi untuk jalannya kayak gini kan ya, teduh, jalannya mulus. Tuh, yang paling utama teduhnya inilah. Kalau saya itu kalau jalan-jalan jauh itu teduh, jalan mulus. Apalagi ini pendek, mantap. Ini walaupun ada jalan-jalan rusak tapi dikit ya, ini bisa disebut jalan mulus kalau gini. Ini jalan ini bisa ngelewatin juga ini objek wisata body rafting Santirah ya. Kalau lewat sini, jadi bagi agan-agan yang mau body rafting untuk di Santirah
tubing ya kalau Sentirah itu. Disinilah tempatnya, sebelah kanan tuh ada pelang juga, body rating Sentirah ya. Ini lurusnya ke Cimanggu ya, saya sebelum ke Parigi itu ada nemu Cimanggu dulu di sini. Tapi kalau kita jalan-jalan di jalan yang baru kita lewati, walaupun sebentar kayaknya kayak lama gitu ya, masalahnya ini daerah mana, ini daerah mana, ini daerah mana. Tapi dengan ada video ini diharapkan bisa menambah gambaran lah kepada kita, ini jaraknya berapa ya, dari Banjarsari belok ke Selasari nyampe ke Cijulangnya berapa menit. Kalau lewat Pangandaran sih lama ya, mungkin bisa hampir sejaman lah ya untuk kecepatan normal. Ngebut lah, agak ngebut ya, tapi ini kita dalam kecepatan normal juga kan, gak ngebut-ngebut buat apa juga. Nah itu pelang Sentirah udah kelewat. Jadi kalau jalan-jalan kayak gini sambil lihat-lihat juga suasana ya, biasanya lihat-lihat suasana asri. Tapi kalau ada yang rame-rame kayak hiburan apa, main bola, pemain bola, kita berhenti dulu kan, kita nonton dulu lah, hiburan ya. Masa seharian kita di jalan gak dapet hiburan begitu. Pokoknya kalau kita nemuin yang senang-senang, hobi kita udah berhenti dulu, walaupun cuma 15 menit mungkin, sambil istirahat ya. Tapi ini pagi sih, jadi nggak bakalan ada hiburan juga di pinggir-pinggir jalan. Kalau jalan sore biasanya ada itu yang main bola lah, apa yang voli lah. Dia juga kita masih pakai jas hujan kan, padahal hujannya kemarin di Malangbong ya, males ngelipetnya nih, tanggung. Jadi kalau di motor kan nggak panas juga ya, karena kena angin-angin, ada angin gede. Paling disangka wong aja, paling wai nggak beres nih orang, paling nggak tahu lah, penting gitu aja. Saya juga dulu pernah ya bawa hujan di mana ya, habis Bandung apa ya, tapi waktu itu mendung, udah pakai aja nyampe Cijulang kan. Kita udah deket kan berarti nih, udah bubur ayam nih. Daripada salah kan, nanya dulu lah. Dan ternyata ini udah masuk di Kecamatan Parigi atau apa ya, apa Karangbenang, nggak tahu lah, yang jelas ini udah deket kan. Ini perjalanan udah 21 menit ya, dari tadi kita di Selasari. Masih adem-adem jalan kan. Ini jalannya emang agak berkelok-kelok kan, tapi masih berkelok-kelok kalau kita lewat Cikatomas ya. Kalau kita dari Cijulang ke Bandung lewat Cikatomas itu lebih kelok-kelok lagi. Kok ini keloknya kelok biasa-biasa aja sih. Kalau yang di Tasik itu mantap kelokannya, makanya nggak bisa ngebut. Tapi bagi yang suka ngebut-ngebutan di kelokan itu malah cocok ya, jadi lewat Cikatomas. Kalau kita mau dari Pangandaran mau ke Bandung, apalagi kalau musim-musim liburan biasanya macet ya kalau mau mutar balik lewat Ciamis itu. Jadi alternatifnya dibablasin ke Cijulang dan terus ke Cikatomas ya, nongol-nongol nanti di Bandung lah, udah Bandung ujung sana. Kalian menelusuri tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran ya. Istilahnya selain Pangandaran itu masih banyak pantai ini. Ada pantai Batu Hiu, Batu Sawe, Batu Karas, dan Madasari. Paling keren tuh Madasari kalau menurut saya malah ya. Jadi pantainya masih alami, dan untuk hotel juga udah ada ya sekarang, walaupun kebanyakan kalau dulu sih di rumah warga juga ada yang disewakan ya. Jadi walaupun siang ini tetap teduh masih ada kan tuh, karena banyak pohon ya. Jadi kalau bagus kayak gini jalan nih, nanti saya pulangnya juga mau lewat sini aja ya. Ini kayaknya cukup direkomendasikan, apalagi ini jalan-jalan yang rusaknya udah mau pada direhab tuh. Kalau saya paling berkunjung ke Jawa Barat itu sekitar 3 bulanan. Jadi ini kayaknya proyek udah pada beres juga. Mungkin bulan-bulan Januari ya saya balik lagi. Dan ini bulan Oktober. Oke, kita udah masuk ke daerah Pangleseran ya. Itu tadi yang lurus ke Karangmanggu ya. Kita ini mengarah ke daerah Parigi nih. Daerah Parigi, jalannya seperti biasa ya, walaupun ada lubang-lubang dikit lah.
masih wajar. Kadang-kadang penyimpanan kamera kurang pas juga ya, jadi kelihatan kayak gini. Nah, aspal aja apa ini. Karena kadang-kadang kita cuma setting kamera pas mau berangkat aja ya, jadi kalau kameranya eglok-eglok ya kita nggak tahu juga kalau lama-lama makin turun. Masalahnya kita nggak ngemonitor lagi di HP, jadi ngemonitor itu pas awal-awal aja. Dan ini kita udah nyampe daerah Jamanis ya. Kalau ada persawahan kayak gini biasanya Jamanis, ini namanya Jamanis. Nah, kalau udah masuk ke perumahan warga, ini udah masuk Cijoho. Oke. Oh, kita udah masuk Parigi kan. Masya Allah, udah nyampe Parigi nih. Tuh. Iya, kantor kecamatan Parigi tadi. Aduh, kacau, kamera nggak pas nih. Nah, itu ke arah SMA Parigi ya, barusan ke pinggir itu ke kiri. Oke. Jembatan Cijaru Hilir. Dan kita udah nyampe pom bensin Cijulang kan. Nah, ini adalah lambang Cijulangnya tuh, lambang Pangandaran ya, jalur Cijulang nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke daerah Nusawiru ya. Kalau Nusawiru lurus ini dari sini, perempatan sini. Kalau yang ke kanan ke Batu Karas ya, kita lurus. Tapi jalan ini adalah jalan yang terdekat menuju Batu Karas ya, karena udah ada jembatan. Apalagi sekarang dari Batu Karas ke Pantai Madasari juga udah ada jalan tembusan. Jadi jalan ini adalah jalan yang paling bagus menurut saya untuk ke Batu Karas sekaligus ke Madasari. Dan ini adalah jalan menuju ke rumah Mang Obo ya. Jadi sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Kita udah sampai tujuan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.